Hai semua, di video kali ini Menggali Diri akan merangkum dan membahas sebuah buku yang berjudul Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Buku ini membahas tentang bagaimana kita bisa mengafirmasi diri kita sendiri melalui pikiran dan sugesti supaya kita bisa mencapai kekayaan kita. Makanya di dalam pembahasan nanti akan ada banyak sekali cara-cara berpikir yang benar dan bagaimana menjauhkan distraksi supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu kekayaan. Prinsip nomor 1, keinginan. Ini adalah langkah pertama dan yang paling penting. Penulis buku ini menekankan bahwa keinginan ini bukan sekedar harapan, harus menjadi sebuah obsesi yang menyala-nyala, serta didukung oleh ketegasan dan ketekunan. Buku ini menjelaskan ada 6 langkah untuk mencapai keinginan kita yang nantinya diimbangi dengan 12 prinsip lainnya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tetapkan dalam pikiran kita jumlah uang yang tepat yang kita inginkan. Misalnya 1 miliar atau 50 miliar, tetapkan di pikiran kita. Yang kedua, tentukan dengan tepat apa yang bisa kita tawarkan sebagai imbalan untuk uang tersebut. Misalnya servis atau jasa yang bisa kita berikan sebagai imbalan. Yang ketiga, tentukan tanggal pasti untuk memperoleh uang tersebut. Yang keempat, buatlah rencana yang pasti atau real dan laksanakan dengan segera. Yang kelima, ringkaslah langkah 1-4 dengan menulis pernyataan yang jelas. Berapa uang yang akan kita peroleh, tanggal untuk memperolehnya, apa yang akan kita bisa berikan sebagai imbalan untuk memperoleh uang tersebut, dan rencana kita untuk mengumpulkannya. Lalu yang keenam, bacakan pernyataan ini 2 kali sehari, tepat sebelum tidur dan saat bangun tidur. Prinsip kedua, keyakinan. Kita tidak siap menerima sesuatu sampai kita benar-benar percaya bahwa kita memperolehnya. Keyakinan ini bisa dikembangkan dengan cara melakukan afirmasi dan visualisasikan pencapaian keinginan kita. Percayalah bahwa kita hanya memikirkan keinginan kita karena kita ditakdirkan untuk mencapainya, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Prinsip nomor 3, sugesti. Sugesti adalah di mana kita memanfaatkan pikiran bawah sadar kita melalui pengulangan sugesti diri yang melibatkan 5 indera kita. Oleh karena itu, ada langkah-langkah supaya kita bisa mensugesti diri kita sendiri untuk mencapai keinginan yang kita mau. Yang pertama adalah temukan tempat yang tenang, misalnya di tempat tidur malam hari, di mana kita bisa menutup mata dan mengulang pernyataan kita dengan keras. Kedua, saat kita membaca pernyataan yang sudah kita tulis tadi, fokuslah untuk memvisualisasikan jumlah uang yang pasti yang kita inginkan. Sampai pada titik kita bisa melihat dan merasakan dalam kepemilikan kita. Demikian juga, lihat dan rasakan kita memberikan servis, produk atau layanan yang kita maksudkan di prinsip pertama tadi. Yang ketiga, tempatkan pernyataan tertulis di tempat yang bisa kita lihat dan baca setiap malam serta pagi hingga kita bisa menghafalnya. Yang keempat, rencana mungkin muncul sebagai kilatan inspirasi. Pastikan kita bertindak dengan segera, karena kegagalan untuk melakukan ini akan fatal bagi kesuksesan kita nanti. Yang keempat adalah pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri hanya kekuatan potensial dan tidak bisa menghasilkan apapun. Pengetahuan hanya akan menjadi kekuatan jika dibentuk menjadi rencana dan tindakan yang pasti, serta diarahkan ke tujuan kita. Kita memerlukan pengetahuan khusus tentang produk atau layanan yang sudah kita tulis di prinsip pertama tadi, sehingga kita dapat menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalan untuk kekayaan kita. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk memperoleh pengetahuan ini. Yang pertama adalah pengalaman kita atau pendidikan, yang kedua pengalaman orang lain, yang ketiga universitas, keempat perpustakaan, dan yang kelima adalah kursus pelatihan. Prinsip nomor 5, imajinasi. Imajinasi ini diperlukan untuk menggabungkan pengetahuan kita dengan ide. Ada 2 bentuk imajinasi, yaitu imajinasi sintetis untuk menyusun konsep ide atau rencana ke dalam bentuk baru, dan imajinasi kreatif. Ini diilustrasikan setara dengan tanda kutip indera keenam, dengan firasat dan intuisi yang datang melalui koneksi dan kecerdasan kita. Kemampuan imajinasi ini seperti otot kita, maka semakin sering kita gunakan akan semakin kuat, dan semakin jarang kita gunakan akan semakin lemah. Prinsip nomor 6, perencanaan yang terorganisir. Mintalah bantuan dari beberapa orang untuk melakukan pembuatan dan pelaksanaan rencana kita. Bertemulah dengan orang-orang tersebut setidaknya 2 kali dalam seminggu dan pertahankan keharmonisan dengan orang-orang tersebut. Kita bisa membuat rencana, tapi detailnya kita bisa meminta pendapat dan masukan dari orang-orang itu. Ini sangat penting untuk mendapatkan umpan balik dan kita juga bisa memperoleh masukan-masukan positif dari mereka. Prinsip ketujuh adalah keputusan. Orang yang berhasil dan kaya memiliki satu kesamaan,
yaitu kebiasaan untuk mengambil keputusan dan lambat untuk mengubah keputusan tersebut. Orang-orang ini dapat mengambil keputusan dengan cepat dan bertahan pada keputusan mereka karena mereka memiliki tujuan yang pasti, didukung oleh keinginan dan keyakinan yang kuat juga. Prinsip nomor 8, ketekunan. Ketekunan dibangun di atas kekuatan kehendak. Ini membuat kita terus berjalan meskipun menghadapi rintangan. Ada beberapa cara untuk memperkuat ketekunan kita. Yang pertama, sudah jelas memiliki tujuan yang pasti, didukung oleh keinginan kita yang terus membara. Yang kedua, memiliki rencana yang pasti, dan kita bertindak terus-menerus. Yang ketiga, menutup pikiran kita terhadap semua pengaruh negatif atau yang mencemaskan. Yang keempat, terus kembangkan koneksi dengan orang-orang yang mendorong kita untuk melaksanakan rencana ini. Yang kesembilan, kekuatan kelompok mastermind. Kita dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk kecerdasan orang lain, pengalaman yang terakumulasi, serta eksperimen dan penelitian. Penulis buku ini menyarankan memiliki kelompok mastermind sangat penting. Mastermind sendiri adalah koordinasi pengetahuan dan usaha dalam semangat yang harmonis antara dua atau lebih orang. Jika kita memiliki kelompok mastermind, ada dua fitur yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah ekonomi, yaitu saran dan kerjasama serta support dari orang-orang yang mendukung tujuan kita dan membawa manfaat ekonomi secara langsung. Dan fitur yang kedua adalah psikis. Ini adalah manfaat spiritual dan abstrak. Buku ini mengilustrasikan otak kita sebagai baterai. Sekelompok otak yang terhubung secara harmonis pasti akan memiliki lebih banyak energi pikiran daripada satu otak saja. Sama seperti baterai, satu baterai pasti lebih lemah daripada banyak baterai. Dengan kata lain, jika kita memiliki sebuah kelompok positif, misalnya investor, atau keluarga, atau sahabat kita, maka kita bisa memperoleh kekuatan yang besar. Prinsip yang ke-10 adalah misteri transmutasi seksual. Transmutasi artinya mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Dari semua keinginan manusia, keinginan untuk berhubungan seks adalah keinginan yang paling kuat. Nah, keinginan atau energi seperti ini bisa dimanfaatkan dan dialihkan, termasuk ke pengumpulan kekayaan. Prinsip ke-11, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar merupakan bagian pikiran kita yang menyimpan semua kesan yang kita terima melalui indera. Pikiran bawah sadar ini bekerja siang dan malam dan bisa diarahkan dengan cara menanamkan rencana, pikiran atau tujuan apapun di dalamnya. Emosi positif seperti keyakinan, cinta, antusiasme, dan harapan bisa membantu mengarahkan pikiran bawah sadar kita ke arah yang lebih baik. Sementara emosi negatif seperti ketakutan, kecemburuan, kebencian harus dihindari. Prinsip ke-12, otak. Otak kita seperti stasiun siaran yang terus-menerus menyiarkan dan menerima getaran pikiran. Pikiran bawah sadar kita adalah stasiun pengirim otak. Sementara imajinasi kreatif kita berfungsi sebagai stasiun penerima otak. Dan untuk mengoperasikan stasiun ini, kita menggunakan 3 prinsip yang sudah disebutkan tadi, yaitu pikiran bawah sadar, imajinasi, dan sugesti. Prinsip 13, tanda kutip indera keenam. Indera keenam merupakan kemampuan kita untuk mengakses kecerdasan secara alami. Dengan indera keenam ini, kita bisa menerima ide, rencana, dan pikiran dalam bentuk inspirasi. Tapi ada 3 hal yang harus kita hilangkan untuk berhasil berpikir dan menjadi kaya, yaitu ketidakpastian, keraguan, dan ketakutan. Ketiganya ini saling memperkuat satu sama lain dan bisa membatasi kita dalam mencapai tujuan kita. Itu tadi adalah bahasan kita mengenai buku Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Sebuah buku yang luar biasa yang mengajari kita cara untuk berpikir dengan benar supaya kita bisa memperoleh kekayaan. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa berikan komentar supaya kami bisa melihat feedback dari kalian.